Nah itu kan pengen cepet-cepet kabur banget, terus nggak lihat lagi tuh pas buka japnya, di mana mikirnya ya udah PUPR gitu kan, ya udah anak arsi juga yang dicari di situ. Iya. Taunya di Bina Marga di Jalan Jembatan. Bentar, Sil. Berarti dulu Infraworks-nya itu satu IKN, udah ngemodelin satu IKN gitu. Makanya ada podcast ini juga untuk sharing dari sisi yang mungkin jarang dibahas, yaitu dari sisi autor justru yang memang pengendalinya gitu kan. Nah itu tuh Mm-mm. ngapain aja sih? Ya itu BIM harusnya memudahkan seperti kata atasan saya ya. Kalau BIM nggak memudahkan ya salah berarti penggunaannya. Halo buat Ya. teman-teman Handal Podcast semua. Selamat mendengarkan kembali setelah bukan hampir, bahkan 3 tahun lebih ya. Jadi Handal Podcast ini sudah lama banget gak ngerilis podcastnya. Kali ini Handal Podcast udah mau coba rutin lagi lah nge-podcast ya. Karena ngelihat dinamika yang ada, ngelihat kayaknya perlu adanya sharing-sharing begini lagi. Jadi ya why not kalau nggak dicoba. Tapi memang kalau lihat podcast zaman sekarang banyak yang masih atau sudah jarang via Zoom ya, kondisi dunia konstruksi dan teknik sipil tuh kalau kita mau ngundang pemateri langsung ya kebetulan sebenarnya kayak saya sama Mbak Sisil ini sama-sama di Jakarta, tapi ya mungkin keterbatasan device saat ini ya dan juga studio jadi Betul. pakai Zoom. Tapi nanti mungkin kedepannya akan banyak ngundang lagi. Kayak terakhir podcast 3 tahun yang lalu lebih tuh bersama temanku yang kerja di Uni Emirat Arab gitu. Jadi memang mungkin nanti akan banyak tamu-tamu seperti itu. Makanya kita maksimalkan dengan device yang ada, dengan teknologi yang ada, sehingga hasilnya bisa maksimal. Saya pengen banyak ngulik tentang kerjaan Cecil sih, karena kalau dapat info kan Cecil ini udah cukup lama ya, sebenarnya lebih lama dari orang-orang yang lain di Bina Marga gitu kan. Bahkan tahu banget selok-beluk bagaimana sih bisa berkembangnya BIM di Bina Marga sampai mungkin bisa sebesar ini dan banyak sekali peraturan regulasi yang udah diterbitkan. Bahkan kalau yang kulihat gitu ya dari perjalanan BIM di Indonesia tuh bisa dibilang peraturan-peraturan yang sangat legal dan sangat masif sekali perkembangan tuh ya dari Bina Marga. Nah, mungkin bisa diceritain sih kenapa kok bisa nyemplung ke sana gitu sebagai author BIM lah, BIM author gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di Wih. LinkedIn-nya gitu. Nah, bisa diceritakan dulu lah di situ gimana perjalanan dan segala macamnya, pengen tahu lebih lanjut lah. Ah ya, oke, Bahana. Jadi, eh, saya perkenalan dulu ya. Halo, Ya. Bahana dan semuanya yang bakal dengar atau nonton podcast ini. Saya Cecilia Kostania, saat ini bertugas sebagai salah satu pengendali BIM di lingkungan Ditjen Bina Marga. Nah, kalau di sana itu fokus utamanya sebenarnya administrasi dan pengawasan Common Data Environment, CDE, kalau teman-teman pernah dengar. Nah, di Bina Marga ini kami menggunakannya Autodesk Construction Cloud atau ACC yang tadinya itu BIM 360 kalau ada yang pernah coba juga ya. Nah, nah, kalau definisinya dari pekerjaan saya tuh sebenarnya mengelola traffic lisensi, struktur folder, memonitor progres BIM dari ratusan proyek jalan dan jembatan di seluruh Indonesia nih. Nah, baik yang Oke. termasuk proyek strategis nasional (PSN), non PSN maupun yang lagi hit sekarang ini, Ibu Kota Negara (IKN). Nah, sebenarnya kalau awalnya itu saya lulusan arsitektur sebenarnya. Oke. Cuman jadi nggak pernah sih bayangin bisa masuk ke ranah jalan dan jembatan gitu. Soalnya Beloknya lucunya jauh itu, sekali ya. iya jauh gitu kan. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih ya. Cuman lucunya jadi Iya. setelah lulus itu sempat istirahat 6 bulan dulu tahun 2020. Jadi baru coba kerja intern Pas sih COVID sebenarnya. berarti ya. Iya pas COVID. Nah jadi Januari itu kan belum COVID nih ya kan. Iya. Masuk Hmm. ke biro arsitektur ini. Cuman sebulan aja karena nggak kuat. Oh gitu. Iya nggak kuat jadinya. Ya itu kerja kan kayak jodoh-jodohan ya. Jadi Iya. pas Februari itu saya langsung ke Kementerian PUPR ini gitu ke divisi saya ini. Nah, karena Hmm. saking udah pengen kaburnya tuh dari kerjaan yang Oh, sebelumnya. tapi itu di kementerian juga berarti ya sebelumnya. Yang biro Yang biro arsitektur itu. arsitektur. Iya. Enggak, bukan. Kalau itu bener-bener biro arsitektur sih waktu itu. Oh, Cuman sebulan oke, oke. aja. Oke, Mm. oke.
Nah, langsung Februari masuk ke yang kementerian ini. Nah, Oh, karena belum pengen COVID pengen, banget pengen ya itu. cepet-cepet kabur. Kenapa? Yes, belum benar sebelum COVID itu Februari. Iya, sebelum COVID. Jadi, nah itu kan pengen cepet-cepet kabur banget. Terus nggak lihat lagi tuh pas buka japnya, di mana mikirnya ya udah PUPR gitu kan. Ya udah anak arsi juga yang dicari di situ. Iya. Taunya di Bina Marga di Jalan Jembatan Oh, gitu. Jadi ya udah pas baru masuk tuh langsung belajar Infraworks kan, disuruh belajar Infraworks, ngedesain itu master plan IKN itu. Nah, itu tuh oh, langsung itu gitu. Maksudnya emang dari dua ribu dua langsung. puluh udah kan itu hitsnya kan 2000 berapa ya? Ya 2000 setelah 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 Pak Jokowi periode kedua kan baru hits ya. Berarti emang langsung minta infraworks terus langsung diminta buat buat planningnya lah ya kan konsepnya berarti di situ. Iya, iya, Oh, iya. Jadi itu bahkan ya udah kan baru belajar infraworks segala macam, belajar sendiri, bener-bener bingung, nggak ada yang ditanyain kan soalnya waktu iya. itu. Dan jadinya belajar dari Autodesk-nya langsung, kalau nggak dari YouTube di Jeff Ya, Bartels itu lah. ya Pernah betul dengar sekali. nggak? Jeff Nah, Bartos itu ya sangat membantu sekali itu. itu bener-bener Luar dari biasa itu situ Jeff aja. Bartos. Jeff Bartels itu tuh emang paling bagus sih ya Mas ya. Iya, betul. Paling Apa? bagus, paling lama, lengkap juga gitu. Dan enak Iya, sih ngejelasinnya detail gitu kan ya. Jeff iya Bartos. ngerti Itu kitanya. rekomendasi juga tuh buat teman-teman yang mau belajar. Cuma ya mau nggak mau harus kalian belajar listening ya. Maksudnya ya Iya, kalau belajarnya mau bahasa Indonesia aja agak sulit ya. Gitu makanya ya sekalian iya. belajar English sih itu. Bagus. Emang yang lengkap soalnya tutorial luar ya biasanya. Iya, Kalau buat betul. infraworks dan lain-lain. Mm-mm. Betul, betul. Dan Ya open udah, source lagi. iya. Terus ya udah akhirnya tuh dan saat itu sih, jadi Maret kan kita COVID ya. Ya, betul. Maret COVID tuh. Maret COVID itu tuh saya jadi sebulan doang WFO. Oh, langsung WFH berarti langsung ke Bandung lagi berarti itu. Iya langsung ke Bandung lagi itu panik-panik langsung ya kan jadinya WFH. Nah mulai tuh tapi digerakkan seluruh IKN tuh mulai pakai BIM sambil pas itu WFH sampai 2021 ya udah mulai hybrid. Ya, Hmm. betul. Terus ya udah ada sosialisasi perencanaan IKN waktu itu pakai Infraworks dan ngundang Autodesk untuk ngejelasin semuanya gitu. Jadi yang diundang tuh waktu itu core team, terus tim perencana T2JN gitu Ya. untuk yang IKN. Oh, bentar, Sil. Berarti dulu Infraworks-nya itu satu IKN, udah ngemodelin satu IKN gitu. Mm-mm, Wow. gitu. Jadi itu tuh awal mulanya BIM banget. Nah, ya itu awalnya Infraworks juga tuh mulai digalakan di proyek IKN itu. Bentar, dulu ngerjain sendiri tapi tim kan? Maksudnya kan ngemodelin seluas itu kan nggak mungkin sendiri kan? Nah, sebenarnya kalau yang untuk para perencananya, iya mereka tim. Cuman waktu itu yang saya disuruh ini apa disuruh Iya. belajar Infraworks dan untuk IKN itu, Hmm. jadi ngambil data-data dari core team dan dari perencana, terus dicobain untuk transformasi dari ini, import dari Civil 3D ke situ. Hmm. Nah, terus dilihat tuh visualnya gitu kan. Ya, ya, ya. Terus dijelasin dari situ harusnya dari pas perencanaan tuh dari Infraworks dulu bukan Civil 3D terus baru ke Infraworks gitu. Ya, betul. Betul, emang memang secara umum penggunaannya itu kan. Mm-mm. Iya, itu deh sebenarnya kalau awal mulanya banget gitu. Menarik ya, maksudnya ya sebenarnya udah agak nyontek di LinkedIn ya, tapi pas denger tuh langsung ke Infraworks, langsung ke Jalan Jembatan, Kaget sebenarnya. arsitekturnya benar-benar nggak. Paling mungkin belajarnya tuh ya 3D model. Mungkin kalau dulu di kampus sudah diajarin kali ya. Ini nanti kalau ngedesain kan bagusnya pakai 3D gitu mungkin dulu di kampus gitu kan. Cuma Mm-mm. jadinya ke Jalan Jembatan. Tapi waktu itu berarti fokusnya maksudnya gedung-gedungnya itu loh. Gedung-gedungnya sekaligus dimodelkan juga berarti atau pakai gedung ya kayak kalau SketchUp kan ya taruh lah gitu gitu atau gimana? Oh, nah, jadi awalnya itu kalau di Infraworks masih yang masif aja loh, yang kotak-kotak itu loh. Ya betul Kayak main betul. Sin City gitu kan kalau Ya betul Infraworks. betul. Ya.
Cuman lama-lama kalau misalnya dari tim perencanaan itu udah bikin di SketchUp, biasanya kan di Ya, SketchUp dulu ya, di betul betul. SketchUp dan lain-lain, baru diimport ke InfraWorks-nya. Hmm, Jadi biar kelihatan dulu kayak master plan awalnya kayak gimana gitu. Jadi iya. waktu itu kerja sama-sama yang core team di sana juga sih buat update-update-nya. Hmm. Nah itu nanti ditunjukin ke direksi gitu. Oke, menarik ya pengalaman Cecil yang ini ya. Maksudnya Ya, awal. eh, jarang terdengar lah. Maksudnya ada yang memang terlibat dari awal banget nih. Biasanya ya mungkin ada sih yang ngobrol-ngobrol warung kopi biasa gitu kan. Cuma ini kalau di sharing kayak gini dan nanti sebar nggak apa-apa lah ya. Ini kan cerita Iya. cerita pengalaman kan ya. Iya, Iya betul sekali gitu. Nggak ada data konfidensial lah segala macam aman lah. Jadi ini aman. pengalaman yang Cecil alami sendiri dan ya menurutku sih cukup cukup menantang ya di awal-awal karena aku sendiri juga dulu waktu pas pertama nyemplung ya sangat berat banget ya maksudnya sampai begadang segala macam pasti lah tapi pas udah Iya, perjalanan ya akhirnya jadi dijalanin terbiasa lah aja. gitu kan betul Mm-mm. sekali. Oke, nah berarti dari sejak 2021 ada rapat infraus terus akhirnya jadi pengendali benar-benar hanya tadi ya manajemen lisensi gitu kan ngawal proyek PSN non PSN dan juga IKN tadi sendiri itu gimana tuh dari yang awalnya mungkin modeler berarti ya sampai ke autor sekarang. Iya, nah kalau itu tuh sebenarnya seiring berjalannya waktu sih. Jadi programnya kan Hmm, ganti-ganti ya, lama-lama iya berkembang berkembang. Kalau BIM tuh bukan hanya sekedar software gitu iya kan. betul. Nah, udah tuh dari situ akhirnya mulai nih ke sisi regulatornya nih gitu. Iya Awalnya gitu betul. dulu kayak eh kalau sebenarnya kalau dilihat tuh dari kami tuh dua-duanya sih ya regulator sama pengendali juga sih ya. Karena kan awalnya pasti untuk yang regulator fokus ke penyusunan kebijakan dulu tuh. Itu Iya. kayaknya tahun 2021. Nah, ya kan mulai tahun Hmm. 2021 Surat kebijakan. edaran segala macam ya keluar. Iya, betul standarnya, regulasinya. Nah, jadi waktu itu sempet sebenarnya nggak terlalu nyemplung ke situ, cuman dibuatlah itu SE Dirjen Bina Marga, ya kan? Hmm, ya Dan itu tuh sebenarnya bisa dibilang pedoman buat fase konstruksi sih ya. Cuman ya memang karena BIM tuh marak digunakannya di fase konstruksi itu kan. pada saat itu ya betul. Iya, heeh. Walaupun, nah, tapi saat itu jadinya SE Dirjen Bina Marga ini bersifat general jadinya gitu. Karena Hmm. memang ya, Oh. heeh. Cuman abis itu dibuat pedoman penyusunan KAK perencanaan maupun pengawasan gitu. Nah, itu yang dari sisi regulatornya. Cuman kalau bisa dibilang tuh jatuhnya kedua-duanya sih. Karena abis regulator itu baru kami bisa mengendalikan gitu. Oke. Oke, Hmm. berarti waktu itu Cecil juga yang termasuk ikut menyusun itulah ya, SE dan mungkin aturan-aturan lainnya atau mungkin enggak atau gimana? Nah, sebenarnya kalau yang itu saya perannya dikit sih, kecil. Karena kan pribadi ini sebenarnya bukan PNS ya. Ya, ya, Mm-mm. ya, Kan lebih dapat info konsultan di gitu. Indo. Iya, yang Ya, membantu, iya gitu. Jadinya ya. eh, dikit-dikit aja lihat ke dapurnya saat buat SE itu. Cuman memang kalau saat ikut rapat ada ikut-ikut gitu. Oke, Mm-mm. oke, oke. Berarti memang banyaknya di pengendalinya justru tadi ya. Iya, jadinya lebih ke situ sih kalau Ya. saya tuh. Nah, kalau pengendalinya sendiri tuh banyaknya tuh secara pekerjaan ngapain aja gitu kan kalau kan gini rata-rata teman-teman BIM kalau yang saya lihat di mungkin di lingkungan saya aja ya Mbak ya, ya, Sil ya. Jadi yang saya lihat tuh ya banyaknya modeling, modeling yang ngemodelin Hmm. inilah ini jarang banget yang ngebahas dari sisi manajemen bagaimana sesuai ISO kah, sesuai peraturan bina marga kah, sesuai KPI kah kalau Bina Marga gimana benar-benar manajemennya rapi atau kalau dari kemarin kan Handal ngadain yang dari sisi MK itu tuh Hmm. jarang gitu nah makanya ada podcast ini juga untuk sharing dari sisi yang mungkin jarang dibahas yaitu dari sisi autor justru yang memang pengendalinya gitu kan nah itu tuh Hmm. ngapain aja sih
apakah itu bisa jadi jenjang karir juga gitu kah? Apakah nanti banyak perusahaan juga yang akan seperti Cecil mungkin posisinya BIM author gitu? Nah itu mungkin bisa dicoba ceritain. Ngapain aja sih sebenarnya ngandaliin tuh? Nah, ya, oke. Nah, jadi Termasuk sebenarnya, kendaliin proyekku ya dan aku. eh, Kalau bisa kalau ada. iya benar. Nah, jadi tuh sebenarnya kalau pengendali, kalau dari job desk saya sekarang ya, itu tuh pembukaan dan pengelolaan akun CDE nih untuk proyek di Oke. Bina Marga. Nah, kemudian ada pendampingan teknis dan workshop ke tim proyek gitu, ke konsultan, kontraktor, owner bahkan ya kan. Nah, kemudian, nah ini nih ada monitoring progress paket. Nah, sebenarnya kami sempat juga sih cobain pakai Power BI. Oke. Hmm. Cuman itu masih on development lah ya. Karena memang Power BI itu rada kompleks sih. Cuman ya memudahkan karena kalau dari ACC kan bisa langsung tuh ke Power BI gitu. Ya, Nah, terus ada ini nih yang Mas Bahana ikut nih. Monitoring apa dan tuh? evaluasi progres tim tiap bulan. Iya, tuh Nah, hampir setiap bulan dan 2 minggu sekali itu bertemu Bu Sepil, Bu Silma, dan Pak Sena terkadang ya. betul. Udah langganan kita. Iya, Dari langganan selama 2 tahun lebih ini. iya 2 tahun loh. Dari nol juga kan sebenarnya. Iya, bahkan dari CDI ACC baru dibuka kalau Serpan. Ingat banget, dulu Ya, transisi betul. dari BIM 360 ke ACC tuh Serpan tuh pertama. Mungkin salah satu yang pertama ya setauku, karena dulu diajarinnya tuh BIM 360, BIM 360 gitu. Terus pas Mm-mm. Serpan loh kok ACC gitu kan. Oh, tapi berarti Beda. sempat ya BIM 360 dulu ya? Jadi dulu kan salah satu kontraktor itu kan ada pelatihan memang biasa pakai BIM 360. Jadi mungkin dulu Bina Marga belum menyediakan mungkin ya. Jadi Hmm, memang iya, ya. dari salah satu kontraktor BUMN itu tuh nyediain buat proyek itu gitu. Cuma setelah ada ACC ya nggak dipakai lagi gitu kan ya mungkin Cecil tahu lah ya banyak kontraktor yang punya sendiri gitu. Sempat pakai Iya. sendiri juga di situ kan. Tapi setelah ada ACC-nya Bina Marga ya semua pindah ke sana gitu. Nggak ada sendiri. Dulu inget banget lah masalah Hmm, harus pakai yang Bina Marga gitu kan kalau dulu drama-drama gitu. itu. Iya gitu kan. Nah, sekarang ya alhamdulillah sudah semua berarti ya kalau itu ya. Iya, kalau itu jadinya ya karena ada regulasi-regulasi itu, semuanya CDE di Bina Marga. Jadi kami yang mewadahi, udah gitu. Nah, Nah, lanjut sebelum tadi monitoring evaluasi terus. ya, nah abis Monef itu, nah baru nih kalau udah mau menjelang PHO, kami cek kelengkapan data BIM-nya gitu. Sebenarnya kalau job desk-nya ke situ kan. Nah, sebenarnya tapi yang jadi ya bisa dibilang center of attention-nya nih Monef, Hmm, ya kan. Nah, ya jadi itu betul. dari kami ada Monef berbasis KPI secara tiap bulan sekali ya, secara berkala gitu. Nah, sebenarnya kalau dari Monef itu tuh bisa kelihatan sih ya Mas ya Iya. progresnya dari nol sampai sekarang ya contohnya aja Iya. yang Serpan ini ya bisa sebut Iya. merek kan ya? Ya, nggak apa-apa lah kan proyekku juga gitu. Dulu ya, sekarang juga dia. Iya. Iya soalnya kalau dilihat nih Serpan tuh bener-bener progresnya dari awalnya nggak tahu nih mengoperasikan CDE sebenarnya pasti udah tahu ya ininya cuman ya masih banyak nanya-nanya nih banyak konsultasi dan lain-lain sampai akhirnya sekarang ya di di ini teratas ya kan. Amin, amin. Dan itu selalu jadi PR dari PPK. Kalau misalkan tiba-tiba ada Nah, turun, loh itu kenapa turun gitu dijelasin. Jelasin lagi. iya, Oh iya siap. Loh itu kenapa turun? Jelasin lagi ya. Alhamdulillah lah ya. Tapi tetap stabil sekarang di atas gitu. Jadi memang iya, ya itu sebenarnya jadi tantangan sih kalau dari kami karena ya kan harapan Bina Marga juga harapan Cecil dan teman-teman juga pasti implementasinya bukan sekedar kemasan gitu kan. Nah itu yang iya, benar-benar kami coba benar-benar bungkusnya tuh benar-benar nggak cuma kemasan isinya pas dibuka tuh nggak cuma kayak kalau oleh-oleh di Malang kita buka yang apel kan logo cuma sedikit gitu kan gembungnya iya, aja nah itu pas dibuka tuh penuh gitu pengennya cuma ya memang ya perjalanannya cukup menantang lah di situ dan apalagi nah justru aku penasaran di sini sama cerita Cecil kan kalau Serpan ya
mungkin alhamdulillah dinilai baik gitu. Nah, yang lain tuh bagaimana sih? Apakah memang sama seperti tadi nol sampai berprogres? Apakah kan alhamdulillah ya kalau contohnya Serpan tuh PPK-nya mendukung, Mm-mm. supervisinya mendukung, terus juga kontraktor yang mendukung, semua stakeholder mendukung lah alhamdulillah. Nah, kalau di proyek-proyek lain ya mungkin nggak usah disebut kalau proyek lain lah kan, itu gimana ya? Apakah sama seperti itu atau gimana gitu? Mungkin bisa diceritain dari sisi pengendali kan bisa ngeliat, wah proyek ini begini, proyek ini begitu gitu. Mm-mm. Nah, sebenarnya kalau diperhatikan itu kan dari kami pengendali itu mengusahakan ya agar dari pertama paket masuk ke Monev sampai Ya, akhir mau PHO itu kalau bisa terlihat kan grafiknya itu naik gitu. betul, betul. Nah, sebenarnya hal itu tuh harus ini sih harus apa ya? Nah, misalnya nih kalau dilihat ya, kalau diperhatikan tuh biasanya paket yang proses BIM-nya lancar itu Mhm. paket-paket yang memang ada pengawasnya lagi di paket tersebut. Oke, Nah, kayak Bahana ini nih yang sangat ya, bantu gitu. Sebenarnya alhamdulillah. iya, alhamdulillah. Sebenarnya saya nggak bilang ini sih, nggak bilang konsultan supervisi aja yang membuat proses BIM-nya berjalan lancar. Cuman eh, memang seluruh pihak yang harus support gitu. Oke, Jadi ya. di suatu sistem tuh kalau ada yang membantu kami dalam mengawasi itu sangat membantu jadinya. Kalau diperhatikan seperti itu sih. Nah, pertanyaanku aku pernah nanya sih waktu itu, apakah setiap proyek itu tidak bisa seperti ada pengawas dari supervisinya? Karena nggak tahu ya, kalau dulu sebenarnya aku lupa ya di apa namanya tuh di manning people-nya di manning schedule waktu itu di Serpannya supervisi itu ada BIM atau enggak, kalau nggak salah ada sih ada gitu, cuma memang waktu itu CCM waktu itu yang CCM masih CCM tuh ngerekrutnya satu dan memang difokuskan untuk memang orang yang nanti jadi ngendalin BIM versi supervisi lah ya kalau misalkan di Hmm. lapangan lah versi lapangan kan, kalau sesil kan seluruh gitu, emang Bahana tuh ditugasin sendiri itu ya? sendiri sendiri di supervisi sendiri sendiri aku Oh, dari awal tuh sendiri. Jadi, sendiri, tapi alhamdulillah kontraktornya sangat mau kerjasama gitu. nah, Jadi memang iya, itu sih itu sebenarnya menurutku pengalaman dan anugerah ya punya tim luar biasa betul. kontraktor di Serpan, walaupun sekarang udah ya mereka udah makin jago, makin banyak peminat dari luar, ya yang orang-orangnya udah banyak yang berpindah-pindah kan ya. Saya juga tahu Mm-mm. sendiri lah ya, banyak misalkan ya misalkan jadi pindah ke proyek lain, ada yang pindah kemana, ada yang pindah ke Sulawesi gitu. Sekarang orang-orang baru gitu, dan ya wajar lah menurutku karena mereka semakin ahli gitu kan. Jadi melihat potensi yang lain ya kenapa enggak gitu kan. Nah, pertanyaanku apakah bisa semua proyek itu supervisinya diminta seperti itu dan ya akhirnya nanti itu meringankan dari pengendali bina marganya, karena menurutku kalau misalkan semuanya bisa begitu, kerjaannya Cecil dan teman-teman tuh kayaknya lebih mudah menurutku ya. Maksudnya mudah tuh tinggal koordinasinya sama pengawasnya lagi. Apakah bisa seperti itu atau emang alurnya tuh ke PPK mungkin atau gimana gitu, alur koordinasinya. Bagaimana biar tetap lancar komunikasinya dengan tim di lapangan. Nah, sebenarnya kalau dari situ, ini kita udah kerana SDM ya. Ya, eh Sebenarnya ini sih, kalau misalnya sebenarnya keberadaan konsultan supervisi itu diharuskan biasanya ke paket-paket yang memang besar sih ya sebenarnya, iya ya. kan? Heeh. Cuman ya itu yang dibutuhkan tuh sebenarnya ekosistem sih kalau diperhatikan. Em, karena kalau dari paket perencanaan itu biasanya kan paketnya bukan paket besar ya. Hmm, ya. Nah, yang jadi pengawas itu, yang jadi pengawas itu owner harusnya gitu. Yang di paket itu. Jadi yang memang melihat progresnya dari awal seperti apa kayak gitu. Cuman kan memang kalau dari kami kan mengadakan pendampingan nih. Ya. Mm-mm. Nah, jadi dari pendampingan itu udah harus diawasin, dilihat
progresnya mereka itu kira-kira seperti apa. Lalu sampai akhirnya habis pendampingan. Jadi saya sambil jelasin dari awal aja kali ya prosesnya tuh Boleh, sebenarnya boleh, kayak boleh. gimana. Iya, iya, benar-benar. Nah, jadi tuh awalnya kan kalau paket ini menggunakan BIM dan sekarang kan sebenarnya sudah diharuskan ya semuanya untuk pakai BIM. Jadi paket pembukaan CDE dulu nih ke kami, ya kan? Iya. Bukaan CDE, kami buka CDE-nya. Nah, kalau diperlukan diadakan pendampingan khusus itu untuk paket baru yang belum pernah menerapkan BIM nih, Hmm, gitu kan? oke. Nah, kemudian dari situ kan dilihat tuh antusiasmenya, kemudian eh, keseriusannya bahkan dari situ. Nah, habis itu baru diikutkan dan didaftarkan Monef. Tapi yang benar-benar bisa dilihat tuh eh, maksudnya proses proses bisnis BIM-nya itu sudah sehat atau belum itu dari Monef sih sebenarnya. Kan dilihat Hmm, dari awal ya. Dari awal ya. itu dalam pembuatan workflow-nya sudah oke atau belum. Kemudian kan kan soalnya kalau dari kami misalnya salah nih membuat workflow. Kemudian kan kalau misalnya minggu-minggu setelahnya itu masih salah juga ini ada yang salah nih dengan SDM-nya gitu, ya Ya, kan? ya, ya. Oke, Heeh. Pak. Jadi memang yang kelihatan tuh pas saat Monef nih gitu. Nah, eh, dan selain itu, nah ini dari prosesnya juga ya, setiap tanggal 21 ini cut off Monef kami nih. Hmm, Nah, paket diharuskan baru untuk mengisi form self assess KPI itu, Key Performance ya. Indicator, ya kan? Nah, bahkan dari mengisi formnya aja itu bisa ketahuan sih bahwa kalau paket itu em, serius atau enggak misalnya istilahnya ya. Karena kan kalau misalnya paket itu ngisinya 100 terus tiap bulan, tapi Hmm, saat ya. kami cek evaluasi nilainya itu jauh Di dari bawah 100 itu kan iya, ini serius nggak sih gitu ngisinya. Jadi gitu Oke. terus balik ke prosesnya lagi ya. Jadi abis tanggal 21 itu, nah ada minggu evaluasi daring lagi nih. Jadi dari Hmm, paket-paket book meeting untuk konsultasi kalau ada kendala dan lain-lain. Nah, dari situ juga kelihatan lagi. Kalau misalnya mereka itu ada kendala, ya harusnya booking meeting kan, gitu. betul. Eh, cuman ya memang ada beberapa paket yang masih mungkin karena, tapi kami tuh suka ini sih, berusaha memahami karena pasti di lapangan itu hektik kan ya. Hmm, ya. Di luar dari proses BIM itu pasti hektik kan. Jadinya kalau sebenarnya dari kami pengendali itu nggak terlalu memaksakan kehendak sih. Kayak misalnya kalau memang di bagian ini masih belum bisa diperbaiki ya udah gitu. Cuman kami lihat ininya sebenarnya dari usahanya untuk memperbaiki itu sih. Hmm. Mm-mm. Oke. Tapi sih sebenarnya kan tadi kalau misalkan dikatakan di lapangan hektik betul, tapi kan sebenarnya harapannya itu kan bisa mengurangi hektik itu dengan adanya BIM Hmm, kan. Gitu. Contoh misalkan iya, kalau misalkan gambar itu hektik sekali kan kalau ada revisi, apalagi kalau gambar jalan crossnya ada berubah lah karena ROW nggak cukup lah, karena elevasi lah. Itu kan kalau mm-mm. misalkan bayanganku ya gampangnya kalau pakai BIM dan sudah terintegrasi rapi kan sebenarnya ngeditnya pun gampang gitu. Nah, itu Iya. apakah memang saat ini Bina Marga melihatnya sudahlah jadi tim tambahan dulu deh nggak apa-apa gitu. Atau pengennya ke sana atau gimana nih melihat sekarang kondisinya tuh memang ya bisa dibilang ya sekarang menurutku pribadi sih belum begitu ideal gitu. Tapi Mm-mm. pengennya Bina Marga tuh sebenarnya gimana sih gitu? Implementasi BIM ini nyatu atau misa atau gimana gitu? Nah, sebenarnya yang jadi kendala itu kadang-kadang ada yang menganggap BIM itu suatu hal yang sangat baru, ya kan? Ya, Sedangkan sebetulnya BIM itu kan mentransformasi yang tadinya itu konvensional jadi terdigitalisasi aja. Jadi itu ya, memudahkan harusnya BIM itu, ya kan? betul betul betul.
Cuman ya itu karena banyak perbedaan prinsip di awal yang ini tuh hal baru dan lain-lain, jadinya orang banyak yang udah males duluan untuk belajar gitu. Sebenarnya ya itu BIM harusnya memudahkan seperti kata atasan saya ya, kalau BIM nggak memudahkan ya salah berarti penggunaannya gitu. Mantap. Iya kan? Karena Iya. ya harusnya misalnya dari CDE aja nih ya. CDE itu kan proses bisnis BIM itu harusnya di situ Iya. gitu kan. Hmm. Nah, artinya merubah dari yang konvensional itu yang tadinya kalau komunikasi saling ngabarin itu hanya di WA, hanya di grup, Ya, betul. ya kan? Nah, jadinya itu komunikasi bisa dilakukan di CDE gitu. Dan kenapa kenapa digalakan di CD itu karena semuanya itu terhistori. Jadi dari semua pihak, kan dari emailnya dan akunnya itu semua terhistori Hmm. ya dalam Hmm. pengajuan review, pengajuan isu, semua ditujukannya ke siapa, direview oleh siapa, itu kan terhistori di situ. Itu kan memudahkan kan sebenarnya. Betul. Mm-mm. Cuman ya karena belum terbiasa itu gitu. BIM itu kan sebenarnya kalau dibilang eh, udah lama ya sebenarnya, cuman di Indonesia inilah baru mulai digalakan gitu kan. Dari mulai 2020 kali ya atau 2019 Sebenarnya juga dari ya. 2018-17 lah kalau kalau di Bina Marga Hmm, mungkin ya 2020-an kalau aku lihat ya. Tapi kalau iya. di luar, bukan Bina Marga, sorry, Jalan Jembatan lah lebih tepatnya biar lebih umum. Hmm, Jalan Jembatan. Tapi kalau di arsitek, terus ya arsitektur lah, apalagi kalau misalkan orang-orang suhu-suhu BIM kan, kalau aku nongkrong di asosiasi atau apa tuh orang-orang arsitek semua rata-rata gitu, orang gedung lah gitu. bener sih, Gitu. iya. Jadi kalau jalan jembatan kayaknya yang baru 2020-an menurut pandanganku ya gitu. Mm-mm. Nah, sebenarnya nih ya, emang banyaknya arsitektur sih. Kalau Hmm. BIM di awalnya emang dan harusnya itu dari anak-anak arsitektur memang karena eh, harusnya dari perencanaan gitu kan BIM itu. Cuman yang bisa kita lihat keadaannya sekarang ya kalau dilihat secara makro, kita telusuri nih dari paling kiri dari awal banget sampai ke paling kanan sampai OM, yaitu seharusnya itu semua proyek mulai dari perencanaan udah pakai CDI. Nah, cuman ya masih banyak kendala di mungkin pricing dan lain-lain ya kalau dilihat dari paketnya. Sekarang kan yang baru banyak pakai itu di pelaksanaan karena memang dari badan, Budgetnya. iya, dari budgetingnya itu. Hmm. Nah, masih sangat panjang atau tidak gitu kan? Dulu kemarin tuh aku ngisi seminar di Bandung, ada lah Mm-mm. diundang sama, aduh lupa lah pokoknya ada lah yang undang di acara arsitektur sih sebenarnya, cuma dia pengen ada sudut pandang infrastruktur jadi aku yang undang. Nah, sebenarnya menurut Cecil lah ya gitu dan melihat dari situasi perjalanannya tuh udah mendekati ke roadmap goals-nya atau belum sih? Karena kemarin ada lah yang bilang dulu roadmap-nya rencana 2024 terrealisasi semua tapi sekarang belum. Terus dinaikin kan 2029 kalau nggak salah gitu kan di roadmap-nya. Nah, itu tuh ngeliatnya makin better kah sekarang gitu atau gimana gitu lihat kondisi orang-orang di proyek mengenal BIM gitu. Sebenarnya ini saya nggak ini ya, nggak secara makro ya. Jadi kayak Ya, mensong-mensong aja ya. ya. Kalau misalnya dilihat dari SDM itu nggak lebih bagus, nggak lebih kurang juga sih kalau bisa dilihat. Kalau dari saya ya, karena eh memang bagusnya sekarang BIM itu kan lebih banyak beredar Yang ya banyak. tahun ini Hmm. ya. Nah, cuman kalau yang di daerah itu sih yang memang masih banyak diperhatikan gitu. Karena banyak kasus di SDM daerah itu untuk yang sudah culturized dengan BIM tuh masih belum Hmm. merata gitu. Khususnya kalau misalnya paket perencanaan gitu. Nah, itu kalau masalah yang SDM ya. Em, tapi kalau
dilihat dari progresnya nih, progres BIM di Indonesia itu udah sangat melejit sih kalau saya perhatikan. Terlebih Hasil lagi, pemerhatian tesnya mah begitulah ya, melejit lah ya. iya melejit sih. Apalagi kan dari bahan nih yang banyak banget nih komunitas BIM-nya, itu tuh udah Pasti sekarang banyak ya. bahkan udah Pasti banyak. iya sangat aktif kan Bahat tuh. Anda Apalagi studio aktif lah. gegeduk BIM kan. Aduh, kalau ke gedung BIM mah, ya kalau jalan jembatan mungkin lah. Iya itu bagus itu. Ya. Dan sekarang tuh udah ada ini ya sertifikasi BIM kan soalnya. Betul, betul sudah ada. Jadi sudah ada LSPLPK yang sudah rilis lah. Kan SKK ini sebenarnya udah lama ya, 2 tahun lalu. Tapi Nah, pokoknya tuh LSPLPK-nya cukup sulit lah katanya dibangun, dibuat. Akhirnya sekarang ada LSPLPK baru gitu yang sudah bisa mengeluarkan SKK BIM. nah, alhamdulillah itu maksudnya memang dari kemarin itu jadi pertanyaan seluruh pihak nih ya kan. Kalau BIM itu sebenarnya udah bisa belum sih ada sertifikasi dan lain-lain. Nah, sekarang tahun 2025 ini terlihat sih kemajuannya dari SKK itu, kemudian dari eh, bahkan dilihat dari Monef aja nih ya, balik lagi ke Hmm. situ. Sekarang sudah makin banyak proyek yang memang mau menerapkan BIM, bukan karena diharuskan juga ya, mereka willingly untuk ikut Monef gitu, walaupun misalnya belum ada info apa-apa nih, ujuk-ujuk ternyata oh ada nih gitu. Mereka ikut BIM juga, pakai BIM juga gitu. Dan mereka antusias akan hal itu, bahkan dari perencanaan gitu, dari core team dan lain-lain itu udah banyak mulai berkembang sih untuk penggunaan BIM sebenarnya kalau lihat dari Monef itu aja ya. Ya karena tadinya aja paket non IKN nih, paket non IKN yang ikut tuh kayaknya awalnya cuman bisa dibilang sepuluhan gitu ya. Sekarang udah sampai ke 25-an itu, wah itu sampai kewalahan itu saya. Nilai Monefnya sampai kewalahan juga itu. Ya, Jadi ya banyak sekali gitu ya. iya di Kebayang tiap belum bulan lagi itu di akhir bulan. iya makanya belum lagi IKN tadinya itu kan di MKI ya. Tahun Ya. kemarin itu masih di MKI tuh. Walaupun awalnya itu di Bina Marga sih masih untuk jalan jembatan. Cuman sejak tahun 2000 berapa ya? Kemarin 2022 kali ya yang mulai ada MKI itu. Jadinya Hmm. diambil alih. Nah, sekarang di kami lagi gitu kan. Jadinya wah itu 40 lebih sekarang jadi kami memonef paket-paket itu. Oh, karena sorry Mbak, berarti MKI itu sudah tidak handle lagi berarti gitu ya? Udahnya Mm-mm. gitu. Oh. Ya udah enggak sih. Jadinya ya udah untuk paket dikembalikan ke masing-masing UNOR gitu untuk monefnya gitu. Tapi kayak tadi kan perencanaan yang non IKN itu kan jadi banyak. Itu tuh yang di bawah Bina Marga aja, emang jadi misalnya proyek perencanaan yang kontraknya tuh di Bina Marga gitu, atau mereka mengusulkan mau kok dong dipantau gitu, atau gimana? Oh nah, eh sebenarnya kalau kami itu memonef yang Bina Marga aja. Cuman Hmm. sebenarnya tidak menutup ini sih. Biasanya kalau yang under BUJT nih ya, kalau yang under BUJT itu kami serahkan sepenuhnya ke BUJT. Cuman kalau misalnya dari BUJT itu perlu pendampingan oleh kami, dari BUJT-nya ya, dari BUJT-nya Ya, perlu pendampingan dari kami, perlu arahan gitu dalam proses bisnis BIM itu seperti apa harusnya, itu kami bisa sediakan biasanya, tapi hanya pendampingan awal aja. Kalau oke, oke. misalnya diminta untuk monef itu kami serahkan kembali ke BUJT-nya untuk monefnya gitu. Jadi Oh, yang kami handle itu yang under kementerian aja, ya, yang under PPK gitu. bayang. Mm-mm. Siap, siap, siap. Oke, nah sebenarnya ini kita ngobrol nggak tuh udah berapa menit ya? Nggak ngitung lagi gitu. Tadi kayak Waduh, start. ternyata sudah 10.50.
Iya Nggak makanya kalau kerasa. udah mah kayaknya tornya juga kayak itu gaya aku sambil ngecek tadi tuh ini ada yang oke ini kayaknya kebahas tadi sama aku tornya gitu kan ini enggak gitu. Ada yang kelewat nggak Biasa ya gitu. pokoknya kalau udah ngobrol begini ya namanya juga podcast kan ngobrol-ngobrol santai kan sebenarnya. Jadi ya pertanyaan yang muncul kayak tadi sebenarnya ada pertanyaan yang bukan ranah bina marga sih justru coba ikut tanya cuma nggak apa-apa lah gitu karena agak penasaran Hmm. aja gitu kan ya nggak masalah lah gitu muncul dan sudah terjawab juga kan sini bahwa memang Esesil ini fokusnya ya hanya di bina marga aja karena emang lingkupnya di situ jadi perencanaannya yang kontak sama bina marga terus yang pelaksanaan juga begitu gitu kan jadi lingkupnya sebagai author BIM atau pengendali BIM tuh ya tadi hanya di Bina Marga. Nah, mungkin pertanyaannya, apalagi yang belum kebahas ya. Terus sebenarnya ada penasaran tuh sama ini juga sih. Jadi kan kalau misalkan kita tuh suka ada KPI kan. Nah, gimana sih bisa KPI itu tercipta gitu kalau boleh tahu. Maksudnya kenapa Oh iya KPI-nya itu iya. penentuannya itu gitu. Contoh misalkan tahun 2023 ya 2023 aja itu kan penilaiannya ya ada 5 poin kalau nggak salah. Terus Mm-mm. aku lupa ya. Pokoknya 2024 tuh update aja sama 2025 ada update. Intinya ada update lah gitu kan. Nah, Mm-mm. terus juga ya, itu dulu deh. Nilainya atau kriterianya tuh ditentukan berdasarkan apa sih? Nah, itu yang penasaran deh kalau boleh tahu diceritain. Ah iya. Sebenarnya yang pertama itu eh, justru telusur ini dari kendala dulu nih. Jadi Menarik. biasanya kendala-kendala paket yang sudah pernah mengutarakan kendalanya, terus kami perhatikan juga gitu ya dari IKN maupun non IKN, PSN, non PSN, itu apa aja sih yang kurang dari mereka biasanya gitu. Nah, maka dari itu tercipta tuh dari kelengkapannya, kemudian dari CDI eh, telatnya itu di pihak mana. Itu yang masih yang sangat drama nih ya biasanya review, iya Ya, kan? itu maksudnya ada yang komen kan maaf ini kita tuh nilainya satu proyek tapi pihak lainnya kurang nggak Iya, ada pihak kontraktor yang begitu kan ya sebenarnya sebenarnya benar. aku memahami sih ada pihak yang begitu makanya aku bertanya emang supervisinya nggak ada gitu kan karena suka nanya gitu cuma ya mungkin nggak dimaksimalkan aja mungkin ya tapi ya udahlah gitu nah, lanjut 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 Sil. Nah, nah, dari situ sih yang review isu gitu kan. Nah, selain itu yang 3D, 4D, 5D-nya itu gitu. Jadi em, biasanya juga nih bahkan kalau proyek yang baru itu masih kurang terinfo nih 4D itu seperti apa, 5D itu seperti apa. Sedangkan yang membuat BIM itu sangat bermanfaat gitu kan. Kan bedanya Ya BIM sama modeling biasa itu BIM harusnya informasinya lebih banyak dong gitu kan. betul Dan betul yang diproses dari BIM itu bisa lebih banyak dari sekedar modeling biasa yang informasinya betul dikit betul gitu kan. Nah, itu tuh masih banyak yang kurang terinfo. 4D itu apa, 5D itu apa gitu kan. Nah, makanya dari situlah kita sampai sekarang itu ambil. sorry oh tapi itu Ya, dulu ya dulu atau sampai sekarang ada yang belum terinfo sampai sekarang juga masih sih, Mas. kalau ke daerah-daerah misalkan ada proyek di daerah gitu timnya masih belum terinfo tuh masih berarti. Masih. Bahkan eh, cara review gitu. Itu tuh masih banyak pertanyaan dari situ. Padahal sebenarnya nih ya, review itu review yang sekarang di CDI itu kan mengadopsi yang tadinya itu konvensional gitu kan. Sebenarnya tidak membuat membuat hal baru gitu kan. Jadi memang Terus mengadopsi iya kedua workflow itu tuh emang tadinya udah ada sebenarnya gitu. Cuman ya itu mungkin ya itu ya karena prinsip di awalnya BIM itu sangat hal yang baru gitu, hal yang sangat baru. Jadinya langsung ke shift gitu, kayak ah udah jadi oh males segala macam gitu. Cuman ya itu sih kalau KPI itu awalnya dari situ, dari kendala-kendala yang kami cek dulu apa aja nih yang biasanya kurang, baru dibikin KPI-nya gitu. Nah, tahun ini sebenarnya tahun kemarin itu banyak drama yang dari review itu kan. Karena ya setelah Monef itu kan sebenarnya kami selalu membuat output surat hasil penerapan BIM ya untuk tiap bulannya. ya Nah, nota dinas itu kan nota dinas itu. Nah, dari situ tuh yang biasanya eh, jadi rada ambigu karena kan
kalau misalnya review ada yang deadline kan ngaruh ke penilaian gitu kan. Nah, ke penilaian inilah, nah pihak mana sih ini sebenarnya yang lewat deadline segala macam. Nah, maka dari itu dari tahun ini, mulai tahun ini KPI-nya itu lebih terarah lagi sebenarnya kalau bisa dibilang ya. Jadi Hmm, untuk yang review, eh, kan workflow itu ada dua ya. Yang pertama ya. itu WIP to share. WIP to share itu yang khusus penyedia jasanya, kontraktor atau Hmm, perencana itu. Nah, yang kedua ini yang share to publish. Ini agar teman-teman rada terinfo aja ya, ada dua workflow itu. Nah, yang jadi masalah itu kalau nggak dipisah KPI-nya, jadi kalau nilainya turun nggak tahu siapa pihak mana yang seharusnya diti gitu. Nah, karena sekarang udah mulai terpisah, jadi kalau misalnya yang turun nilainya itu yang workflow WIP to share, berarti kan dari pihak penyedia jasa nih yang masih suka lewat deadline dan lain-lain. betul, Nah, betul. kalau yang kedua, yang share to publish, nah berarti itu antara di Ya. supervisi atau di ownernya gitu. Itu sih yang kemarin tuh, wah gimana ya ini biar kasihan soalnya gitu Iya, kan dari pihak tertentu kalau misalnya iya disalahin, ini nilainya ini padahal bukan salah dia gitu. Jadinya ya udah yang KPI ini dipisah gitu. iya. Bahkan ada loh sih waktu pas yang rame ada lah waktu itu nilai turun semua tuh kan karena aku pernah ngirim tuh salah kan tak unsend nggak tuh ada sempat baca nggak ya gitu di grup Iya, yang iya, gitu iya. terus tapi ada yang kalau di unsend bisa baca gitu kan nggak tahu pokoknya Hmm. ada yang screenshot lah dari proyek sebelah tuh kayak bah ini kebaca katanya lo kok bisa dibaca kan udah di unsend gitu ya ada fiturnya katanya kalau unsend tuh bisa dibaca gitu Iya, untungnya tuh Android itu bukan bisa yang kan? ngomongin iya bukan yang ngomongin orang gitu untungnya tuh cuma lo kok kita nilainya turun ya cuma gitu doang gitu mau ke Iya, grup iya. sebelah gitu makanya Hmm. ya itu kocak kita terus setelah itu ada yang nge WA gitu proyek mana ya lupa lah pokoknya dari proyek mana mas emang itu mau komen apa katanya enggak tuh cuma masalah kirim mas itu mah gitu oh iya ini saya juga masalah nilai itu suka nggak dikasih tahu lah gitu nah itu pertanyaan juga tuh apakah memang eh, kan aturannya udah ada sebenarnya KPI-nya tapi kadang kan udah oke terus tiba-tiba turun gitu kan gitu itu Hmm. beberapa kali lah gitu nah kadang ya kalau dari aku pribadi nilainya kok ya sebenarnya bagus biar pas kan pas mungkin Bina Marga pas benar-benar ngecek isi isi speknya gitu ya lo kosong gitu kan udah harus Hmm. benar-benar diisi kan baru ketahuan gitu apakah begitu atau sebenarnya ada peningkatan secara lisan yang tidak ditulis gitu atau emang sebenarnya secara tulis sudah misalnya di tulisan 100 tapi selama ini kita implementasiin mungkin 20 disuruh lagi 50 disuruh lagi 60 atau gimana gitu karena kesannya kan mungkin ya kesannya kayak nambah baru tapi tidak tertulis gitu Ya, 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 ya. Nah, sebenarnya dari tiap bulan itu kan kami ngecek nilai semuanya dan progres dari tiap paket itu ya. Nah, ya eh, kadang-kadang itu kalau misalnya salah satu paket naik dan ya sangat melampaui, itu tuh kadang-kadang jadi benchmark kami juga gitu, Mas. Gitu. Jadi kalau misalnya, eh, paket yang ini ternyata udah sampai kayak gini nih gitu. Ayo kita evaluasi ulang lagi nilainya, jadinya gitu. Jadi ke situ sih kayak ngebandingin sama paket lain yang udah sangat bagus, kemudian dilihat paket-paket yang lainnya itu rasanya jadi kita harus lebih adil lagi nih ngenilainya gitu. Karena kasihan yang paket yang udah sangat berusaha dan sangat bagus ini kalau kalau masih dengan yang kemarin gitu ngebandinginnya ya gitu. ya Tapi ngerti itu ngerti tapi kami menilainya tetap berdasarkan KPI walaupun seperti itu gitu. Yang lebih banyak bisa dilihat ininya sih kalau itu ya kalau review. Waktu dulu bahkan sempat kami menilainya itu jadinya
ini sih. Jadi disamaratakan dulu semuanya. Bukan disamaratakan, dirata-ratain dulu nih dari semua paket. Rata-rata review berapa sih gitu kan. Nah, kadang-kadang bahkan paketnya Mas Bahana ini nih, Servan ini, nggak kami masukkan ke situ karena saking udah banyak banget, udah melewati ini gitu. Melewati eh, rata-ratanya gitu loh. Hmm. Iya, iya. Dari situ sih, pertimbangannya itu kadang-kadang dari Hmm. situ gitu. Oke. Oke, menarik ya. Jadi itu sejarah bisa adanya KPI gitu kan. Dan menurutku sih itu hal yang bagus ya, serius ya. Karena Hmm, ya dengan adanya KPI itu kita jadi acuan. Dan ya tadi udah 100, betul. dicek lagi bener nggak 100, itu menurutku bagus sih. Menurutku ya, karena ya balik lagi biar nggak cuma kemasan gitu. Aku sangat mendukung lah. Iya. Implementasi BIM tuh benar-benar implementasi yang benar-benar maksimal keseluruhan dan bahkan bisa bisa membuktikan itu benar gitu. Karena aku kemarin juga habis baca ada salah satu peneliti ya, tahun 2020 bahkan buat itu tapi di proyek gedung. Aku udah posting juga di LinkedIn-ku tuh bilang proyek BIM dengan menggunakan BIM perencanaan tuh bisa hemat 52% bahkan dan waktunya Hmm, bisa menghemat 50%. Itu ada hmm, penelitiannya gitu dan mungkin banyak sekali penelitian-penelitian lain yang mungkin ya kita harus baca-baca lagi banyak gitu dan membuktikannya di Indonesia maksudku gitu sih. Kita udah ngobrol iya. hampir jam dan mungkin sejam kali aku nggak tahu udah lama gitu kan. Nah, kita langsung ke sesuai tor dulu lah ya di segmen-segmen akhir nih. Tadi ya proses evaluasi Siap. keberhasilan itu udah lah ya mengenali BIM tadi kan udah Hmm. ditanya gitu. Nah sebenarnya kalau dari Cecil nih apa sih harapan Cecil untuk implementasi BIM di Bina Marga di lingkungan Bina Marga khususnya yang Cecil kendalikan gitu ya? Itu apa Hmm. gitu? Terus itu dulu deh, yang aku langsung biasa suka tiga pertanyaan tapi satu-satu dulu lah. Ya. Oke, oke. Nah, sebenarnya kalau di Bina Marga ya looking back dari tahun 2020 awal itu udah, ya itu kan udah cukup aware dan mendorong, mendukung perubahan yang baik ini gitu. Mulai dari penguatan regulasinya lah, pendampingan paket, sampai pengupayaan development terus nih berkelanjutan gitu buat BIM ini gitu kan. Jadi memang diharapkannya tujuannya agar digitalisasi ini bukan hanya software atau tools saja, tapi jadi budaya kerja nih BIM ini gitu kan. Nah, sebenarnya BIM itu tuh mulai aja sih gitu. Karena yang jadi masalah itu kan sebenarnya itu kan dengan prinsip-prinsip yang wah BIM itu baru dan lain-lain, tapi enggak, sebenarnya tuh yang penting kita semua sebagai ekosistem BIM ini kita mulai aja gitu. Kenapa harus malu juga sih kalau kita tuh belum tahu beberapa hal? Toh kita kan bukan chat GPT ya yang semuanya tuh kita langsung tahu gitu. Ya, karena saya aja dari arsitektur yang memang informasi BIM udah beredar waktu itu, tapi memang belum terlalu paham ya, orang baru lulus kuliah juga gitu kan. Nah, ujuk-ujuk di ranah jalan jembatan gitu. Yang tadinya tuh ya nggak paham nih jalan jembatan tuh sebenarnya kayak gimana sih. Ujuk-ujuk di antara anak-anak sipil ini gitu. Iya kan, tapi dengan ya udah seiring berjalannya waktu kita belajar terus, konsisten terus, nyemplung ke BIM ini, ya insya Allah lah ya, insya Allah kita jadi lama-lama bisa gitu. Nah, karena kan ya itu kalau dilihat secara makro tuh kayak gitu gitu. Memang terbebani mungkin di awal, tapi untuk kerja nggak dua kali lagi dan lebih cepat, jadinya kan koordinasi jadi lebih efisien dan akurat gitu kan. Itu sih paling ya, apalagi sekarang tuh. Biasanya kan lingkaran BIM itu saling tahu sama satu sama lain ya di Indonesia ya. Ya itu lagi, itu lagi gitu. Itu lagi, itu lagi. Ya, kalau dilihat di LinkedIn apalagi kayak ternyata si Mas ini, ternyata Mbak ini udah di sini gitu kayak wah gitu. Masih ya, tapi kan kalau dilihat dari situ lingkarannya berarti masih kecil ya gitu. Ya, harus Ya diperbesar ayo berarti kan.
Nah itu iya, ayolah kita ya udah bergerak aja terus sampai lingkarannya ngembang gitu. Oke, kalau gitu. Tapi ini cerita yang menurutku cukup menarik ya. Kita ngobrol udah 1 jam lebih mungkin gitu kan. Dan Mm-mm. dariku sih sebenarnya melihat ya penasaran sih. Makanya waktu itu kan dari sisi M kan aku penasaran dari sisi author dan Cecil jadi narasumber pertama di setelah sekian lama Handal tidak podcast gitu. Ini Ih, aku terhormat sendiri banget. ya, aku sendiri belepotan banget ya serius li. Bandingin lah sama podcast-podcast sebelumnya yang emang ya sebenarnya belepotan juga gitu. Kadang ngobrol Ah, mencak-mencok tapi keren. ya bisa dibilang baru lagi lah. Terima kasih banget nih udah jadi narasumber, bukan narasumber lah, teman ngobrol podcast handal yang pertama lagi setelah sekian lama ya, dan ini bakal dirutinin diupload di YouTube dan Spotify lagi gitu. Bahkan Spotify-nya bukan Spotify yang itu lagi. Spotify yang itu udah nggak bisa dibuka, sayang banget gitu. Bisa dicari passwordnya, Kenapa? pokoknya. Kenapa kok nggak bisa Ya. dibuka lagi? Jadi emailnya dulu lupa. Jadi Ya ampun. iya, jadi waktu itu emailnya bukan email yang sekarang. Terus dicari-cari, ternyata kok nggak ada password, pokoknya diulak-ulik, dicek di passwordnya Chrome segala macam, di yang Afdal yang lain lah, pokoknya tuh nggak ada gitu. Wah, repot banget nih gitu kan, gimana ya, ya udahlah, terpaksa buat baru. Dan kalau YouTube aman kan, YouTube mah emang udah ada lah, jadi ya paling nanti rutin upload di YouTube, Spotify aja lah gitu, YouTube lah utamanya gitu kan, emang biar biar lebih umum aja lah. Kayaknya orang-orang sekarang kalau sambil kerja buka YouTube kan, kadang Iya, kalau mau lebih musik dari universal ya. Spotify. Ya lebih universal lah gitu kalau YouTube, aku pandang gitu. Tapi Cecil, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banget atas antusiasnya nih ya, benar-benar Iya, antusias makasih banget gitu, banyak. dan ini gue sudah meluangkan waktunya gitu ya. Ini benar-benar Iya, sharingnya menurutku dari sudut pandang yang beda banget lah, karena biar teman-teman tahu gitu, maksudnya bukan hanya dari sisi ngerjain modeling, Revit, InfraWorks, Allplan, dan lain-lain lah, bukan open road, saya pokoknya semua software itulah, tapi manajerialnya justru yang penting di sini gitu, mantaunya gimana gitu kan, monitoringnya gimana, pusing yang ngurus banyak paket gitu. Itu menarik gila. banget sih. Oke, oke, Cecil, thank you banget ya. Nanti kita mungkin kalau ada kesempatan ngobrol-ngobrol lagi. Saya tutup Iya, podcastnya. Bye. Mbak Hana, makasih banyak semuanya juga.